Saya baru-baru ini ditanya sama anak muda ya, Gen Z ini sekarang banyak yang belum pada kerja. Nanya, Pak Tias kalau mau cari bentukan bisnis gimana sih? Jawaban saya paling gampang, carilah bisnis yang kalian senangi. Karena kalau kalian senang mengerjakan sesuatu, maka kalian tidak akan merasa bekerja keras. Itu yang saya dapatkan dari almarhum Pak Bob Sadino dulu waktu saya belajar bisnisnya pada beliau. Jadi kalau misalnya suka perhatikan ya, saya paling senang misalnya pergi ke tukang ikan, tukang akuarium. Itu betul-betul tuh mereka karena mencintai dagangannya gitu ya. Jadi ikan itu betul-betul dipelihara gitu. Betul-betul dipelihara, diperhatikan airnya ini. Jadi seperti mereka memang seperti ngemong lah begitu ya. Atau jual tumbuhan misalnya, jual tanaman. Itu betul-betul daunnya dilapin ini bagaimana supaya indah. Nah, itu kalau mencintai, menyenangi apa yang sering kita lakukan, maka itu bisa menjadi bisnis yang bisa berhasil buat kita karena kita mengerjakan dengan senang hati. Kita tidak merasa bekerja keras. Kalau anak-anak muda sekarang, kalau istilahnya nongkrong di jalan sampai malam, wah betah gitu. Nah, gimana caranya tuh? Kalau misalnya senangannya nongkrong supaya jadi bisnis gitu, misalnya bikin kafe lah, patungan lah. Atau kalau saya setelah strategi saya kumpulkan teman-teman saya, teman-teman waktu saya waktu kecil, teman-teman SMA misalnya, bikin kafe bareng di situ. Jadi iya nongkrong, iya diskusi, iya jualan. Itu jadi semuanya bisa tidak terasa seperti bekerja, terasa seperti main. Ibu saya tuh yang bilang tuh, kalau nek nyambut gawe saya kue seneng le, engkau rezeki teko dewe. Jadi kalau cari pekerjaan lah engkau suka sehingga nanti bekerja keras dan nanti rezekinya datang sendiri. Jadi itu kira-kira kriteria pertama ya. Makanya banyak sekali kalau diperhatikan bahwa orang-orang yang berbisnis itu memulai dari hobi, begitu. Karena dengan mulai dari hobi, semuanya menjadi mudah. Jadi jangan bicara apa ya bisnis yang menguntungkan ya, jangan mulai dari situ. Tapi lakukanlah sesuatu yang kita suka. Karena setiap orang itu bisa memiliki talenta ya, bisa memiliki kemampuan yang berbeda-beda gitu. Kayak misalnya saya sebagai konsultan, saya sering menjadi penghubung antara satu pihak dan pihak lain dan saya menyukai pekerjaan itu. Jadi karena saya menyukai berhubungan sama orang nih, diskusi sama orang, diskusi dengan siapa aja, itu saya senang. Jadi tidak berasa bekerja. Saya banyak sekali misalnya mengerjakan perizinan di pemerintahan. Jadi saya harus sering mendatangi dinas-dinas, sering mendatangi kementerian itu. Itu saya suka diskusi dengan teman-teman di para ASN nih begitu. Nah, itu yang kesukaan-kesukaan inilah. Dan ada orang yang memang sukanya membangun menjadi kontraktor. Sukanya kemudian masak ya menjadi koki. Nggak peduli besar apa kecil untungnya. Nah, kalau sudah mendapatkan, sudah bisa masuk ke dalam bisnis ini, kemudian tekun di dalamnya, dan sendirinya akan tekun karena menyukai pekerjaannya. Kalau tekun di dalamnya, kemudian istiqomah, nah inilah perlunya TU Center nih. Mungkin nanti kalau udah yang begitu, datang ke TU Center, kita diskusi bagaimana dari hobi ini menjadi bisnis yang ajak lah begitu. Nah, karena semuanya pasti kalau ditanya, semuanya itu para bisnis besar itu melihatnya ada dua. Satu kesempatan, kedua keahlian, kesukaan. Nah, itu yang kira-kira tips pertama yang ingin saya sampaikan bagaimana memilih bisnis. Baik, terima kasih. Salam.